wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan membuat video tentang konseling kelompok. Untuk itu izin kami untuk perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Jensis Termopati dengan NIM akhir 11. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Iwagung Sri Wulan Wilawijaya dengan NIM akhir 24. Perkenalkan, nama saya Nika Didia Rahayu dengan NIM akhir 31. Perkenalkan, nama saya Nika Aldini dengan NIM akhir 06. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ayu Rizky dengan NIM akhir 02. Perkenalkan, nama saya Kadek Putri Oktavia Melani dengan NIM akhir 12. Silakan duduk, Ben. Terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, nama budaya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita boleh datang ke tempat ini dengan keadaan selamat tanpa kekurangan apapun. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Oke, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Silakan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah kalian di sini sudah ada yang kenal sama Bapak? Sudah Pak. Lalu, apakah kalian yang di sini sudah saling kenal satu sama lain? Sudah Pak. Ada yang udah kenal, ada yang belum, Pak. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu, supaya kita bisa saling kenal satu sama lain. Oke. Contohnya, perkenalkan nama Bapak James. Bapak berasal dari Sumbar. Apakah kalian bisa mengerti? Bisa, Pak. Baiklah, sebelum kalian memperkenalkan nama, Bapak akan memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Jensis Termopati. Kalian bisa menyapa Bapak dengan Pak James. Asal Bapak berasal dari Sumbar. Bapak rasa cukup ya? Oke. Silakan perkenalannya dimulai secara bergantian. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Ayu Ristayanti, bisa dipanggil Rista. Saya berasal dari Mengui. Oke, teman saya bernama Ayu Rista, dia berasal dari Mengui. Perkenalkan, nama saya Nika Andini, saya dari Karangasem. Baik, teman di depan saya bernama Rista, berasal dari Mengui, dan sebelahnya bernama Andini, berasal dari Karangasem. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Iwagung Sri Wulan Wilawijaya, biasa dipanggil Gung Wila, saya berasal dari Abian Semal. Teman di depan saya bernama Rista dari Mengui, dan di sebelahnya ada Andini dari Karangasem. Di samping saya ada Gung Wila dari Abian Semal, dan perkenalkan, nama saya Nika Didia Rahayu, biasa dipanggil Dia, saya dari Karangasem. Baik, teman di depan saya bernama Rista, berasal dari Mengui. Di sampingnya ada Andini, berasal dari Karangasem. Di sebelahnya ada Gung Wila, berasal dari Abian Semal. Dan di samping saya Dia Rahayu, berasal dari Karangasem. Dan perkenalkan, nama saya Kadek Putri Oktavia Melani, bisa dipanggil Okta, berasal dari Beleleng. Baiklah, di sini kita semua udah saling kenal satu sama lain ya. Iya Pak.
Di sini ada nggak yang tempat tinggal atau asalnya yang sama? Saya Pak, saya sama Andini sama-sama dari Karangasem. Saya juga Pak, saya sama Gungwila sama-sama dari Badung. Oke. Ya, walaupun di sini kita udah saling kenal satu sama lain dan tempat tinggal dan asalnya kita sama, tapi di sini Bapak harap ketika konseling kelompok itu sebentar berjalan, saya harap jangan ada yang ngobrol sendiri ya. Iya Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sini ada yang pernah ikut gak kegiatan konseling kelompok? Saya Pak, saya pernah ikut konseling kelompok. Saya juga, Pak. Oke. Berarti kalian tahu apa itu konseling kelompok? Saya Pak. Jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan di mana kelompok tersebut membahas tentang permasalahan-permasalahan seseorang yang dialami di dalam kelompok tersebut, Bapak. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya setuju Pak dengan Rista. Saya mau bertanya Pak, gunanya kita melaksanakan konseling kelompok itu apa ya? Baiklah kalau begitu, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Sebelum Bapak menjelaskan, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Rista itu sudah bagus dan tepat. Jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK terhadap klien atau siswa untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh klien atau siswa tersebut. Dan kenapa kita perlu melakukan konseling kelompok? Sekaligus menjawab pertanyaan dari Andini tadi. Jadi tujuan untuk kita melakukan konseling kelompok itu untuk membantu menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi, sosial, dan lain-lain. Seperti itu. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Pak. Oke, jadi baik dari pengertian konseling kelompok tadi, kemudian di sini ada asas-asas konseling kelompok. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa saling menjaga rahasia ketika kalian menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan kalian, pendapat atau ide-ide seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kemudian yang keempat ada kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung kalian diharapkan untuk tidak berpasang-pasangan, tidak diperbolehkan untuk diskusi atau membuat diskusi dalam diskusi ini. Seperti itu. Sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang bertanya? Tidak, Pak. Saya Pak. Jadi di dalam konseling ini nanti kita akan menyampaikan masalah kita masing-masing ya. Ya, semua anggota di kelompok ini wajib untuk menyampaikan setiap permasalahannya seperti itu. Oleh karena itu, diharapkan sekali untuk benar-benar menjaga kerahasiaan dalam kelompok ini seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain permainan kecil? Setuju Pak. Ya Pak, biar tidak ngantuk Pak. Enaknya main apa ya? Oke, kita akan bermain yaitu ice breaking tentang bisik kalimat kata lucu. Oke, nanti kalimatnya saya akan bisikkan ke Ayu, terus Ayu bisikkan ke Andini, terus ke Gungwila, terus ke dia, nanti Okta yang menyampaikan gitu. Paham? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kalian berarti ini teman-temannya menghadap ke belakang ya, Pak? Ya, benar, ke belakang. Oke, Pak. Oke Pak.
Buaya pakai skincare biar glowing saat kencan. Oke. Benar begitu Pak? Ada satu lagi. Oke Pak. Sekarang dari Jadi, Apa berarti ya? kita kebalik ya. Kita. Iya Pak. Oke. Cing ke pasar naik motor beli tahu bulat. Mantap. Betul sekali. Kalau kita lanjut lagi atau gimana? sudah. Sudah atau lanjut? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Oke, baiklah. Dari permainan yang sudah kita mainkan tadi, bagaimana perasaan kalian semua? Seru Pak. Jadi tidak ngantuk lagi Pak. Serius sekali Pak. Oke, lalu gunanya permainan tadi apa ya? Untuk melatih konsentrasi, Pak. Untuk mencairkan suasana Pak. Supaya kita semangat lagi Pak. Untuk melatih kecakapan Pak. Oke. Ya, bagus semua. Bapak harapkan setelah kita melakukan permainan tadi kita bisa semangat, fokus, tetap konsentrasi dan secara aktif serta terbuka mengikuti kegiatan ini. Seperti itu ya. Ya Pak. Kalau begitu, tadi kan Bapak udah sempat menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan yang kita akan lakukan selanjutnya? Iya Pak. Ya, siap. Baiklah, kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian akan menyampaikan permasalahan yang kalian alami saat ini. Dan nanti kita akan memilih satu dari permasalahan kalian, dan permasalahan itu yang kita akan bahas. Yang dimana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan cara mendesak. Apakah sudah bisa dimulai? Bisa Pak. Oke, siapa yang sudah siap bercerita? Silakan tunjuk tangan. Saya punya masalah sosial di mana waktu saya merasa sakit hati karena pernah dibully oleh teman SMP saya dan sampai sekarang saya belum bisa melupakan hal itu, Pak. Oke, di sini Ayu sudah menyampaikan permasalahannya ya, yang dimana dia pernah mempunyai satu masalah yang dimana pada saat dia SMP dia sering dibully seperti itu, dan sampai sekarang masalah itu belum dilupakan seperti ya. Oke, mungkin ada lagi. Saya Pak, di sini saya juga memiliki masalah sosial, yaitu saya merasa sakit hati dengan omongan tetangga yang selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap saya dan keluarga saya Pak, seperti itu Pak. Oke, di sini Andini juga sudah menyampaikan masalahnya yang dimana Andini itu merasa sakit hati terhadap tetangganya. Seperti itu? Iya, Pak. Dimana tetangganya itu sering ngomongin keluarganya, istilahnya kayak di belakang gitu. Iya. Seperti itu? Ya. Oke, mungkin ada lagi. Saya, Pak, saya punya masalah pribadi yang dimana saya merasa terbebani oleh masalah keluarga saya. Dan saya juga sebagai anak pertama. Oke, di sini Agung Wila sudah menyampaikan masalahnya yang dimana dia merasa terbebani gitu kan, karena dia juga anak pertama di keluarganya seperti itu. Ya, Pak. Oke, mungkin ada lagi. Saya Pak, saya mempunyai masalah pribadi yang dimana saya tidak pernah diapresiasi sejak kecil Pak. Contohnya kalau saya mendapatkan juara, saya tidak pernah diapresiasi oleh orang tua saya. Oke, di sini juga dia juga sudah menyampaikan masalahnya yang dimana ketika dia
mendapatkan suatu istilahnya kayak juara gitu, dia tidak pernah diapresiasi oleh keluarganya, seperti itu. Iya, benar Pak. Oke. Mungkin ada lagi. Saya Pak, saya juga mengalami masalah pribadi ya Pak ya, di mana saya merasa sangat lelah sekali menghadapi sikap temperamen dari ibu saya. Saya tidak tahu harus bagaimana saya bersikap kepada ibu saya. Oke, baiklah. Di sini kalian semua sudah menyampaikan permasalahannya ya, yang dimana Ayu Rista mengalami masalah yang dimana dia pernah dibully di SMP. Oke, kemudian Andini merasa sakit hati ketika tetangganya itu ngomongin keluarganya seperti itu kan. Oke, mungkin Bung Wila juga mempunyai masalah yang dimana dia merasa terbeban di keluarganya karena dia adalah anak pertama di keluarga itu. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa dia mempunyai masalah dan dimana dia tidak pernah diapresiasi oleh keluarganya ketika dia mendapatkan juara, seperti itu. Mungkin dan Okta juga sudah sempat menyampaikan masalahnya yang dimana orang tuanya itu mengalami sikap temperamen seperti itu ya. Oke. Ya, jadi di sini teman-teman semua tadi sudah sempat menyampaikan permasalahan yang teman-teman alami ya. Oke, jadi dari semua permasalahan yang kalian alami, masalahnya siapa yang mau kita bahas? Permasalahan saya Pak. Ya Pak, masalahnya Okta Pak. Baik, jika Okta ingin masalahnya dibahas saat ini, dari teman-teman siapa yang setuju? Saya Pak. Baik, tiga orang setuju permasalahannya Okta. Lalu Rista bagaimana? Saya setuju Pak. Kita di sini akan membahas permasalahan sesuai dengan kesepakatan kita ya. Oke, dan teman-teman semua setuju apabila kita membahas permasalahan yang dialami oleh Okta. Oke, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Okta, yang dimana ia sudah katakan sebelumnya bahwa ia memiliki permasalahan dengan keluarganya, khususnya dengan sang ibu gitu. Sekarang kembali kepada Okta. Apakah Okta bisa menceritakan bagaimana permasalahannya kepada teman-teman semua? Bisa Pak. Oke, silakan. Izinnya teman-teman, saya menceritakan masalah saya. Jadi, saya mempunyai ibu yang sikapnya atau sifatnya watak bisa dibilang temperamental. Dimana setiap dia marah-marah itu amarahnya itu nggak bisa dikendalikan oleh orang-orang, selalu meledak. Apapun barang yang depannya dia selalu pasti dilempar gitu. Nah, saya juga bingung gimana cara saya menghadapi sikap temperamen ibu saya. Ceritanya, pada saat saya di masa SMA, saya ingat sekali, saya orangnya kan sedikit dididik harus disiplin ya. Pada saat itu liburan sekolah, di mana saya pengen sekali liburan sekolah itu liburan yang bangunnya siang, tetapi ibu saya tuh nggak bisa menerima kalau anaknya bangun siang. Ibu saya mendidik saya tuh harus anak-anaknya bangun pagi. Nah, puncaknya saya bangun siang, tidak membantu ibu. Biasanya kan saya bantu ibu ya pagi-pagi kalau liburan sekolah itu. Nah, posisinya saya nggak bantuin ibu, saya sudah bangun tapi saya nggak bantuin ibu saya di dapur. Nah, ibu saya tiba-tiba datang ke kamar saya kaget. Posisinya saya udah bangun dan saya main HP. Tiba-tiba datang tanpa mengetuk pintu dan dia berkata, membuka pintu langsung, "Kamu jam berapa ini?"
udah siang kok masih tidur-tiduran kayak gini. Saya nggak melawan, ya Pak ya, saya tidak melawan. Saya ada bantal di samping saya disekap oleh ibu saya. Lalu saya menjerit, tolong lepasin kayak gitu, jangan aku digituin. Terus ibu saya malah menjambak saya menjerit kesakitan di situ. Nah, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa menangis saja. Saya nggak tahu harus melawan atau gimana ya. Saya juga dari kecil sudah mengalami menghadapi sikap ibu saya yang temperamen banget, dimana setiap dia marah itu amarahnya selalu meledak-ledak. Apapun barang yang ada di depannya dia bisa melempar itu ke orang tanpa memikirkan jangka panjangnya. Nah, saya sangat sedih sekali dan saya nggak tahu harus bagaimana untuk menghadapi ibu saya yang temperamental. Saya sempat berpikir ingin bunuh diri, tapi saya berpikir lagi kayak, oh apa mungkin saya bunuh diri, tapi saya masih punya bapak dan saya masih punya kakak dan adik saya. Di situ saya berpikir lebih panjang lagi ya, saya tidak mengambil jalan pendeknya. Saya sangat bingung sebenarnya bagaimana saya harus menghadapi ibu saya. Nggak saya aja yang mengalami, kakak saya juga. Tentunya kakak saya sangat berat mungkin ya, tapi mungkin dia bisa melewatinya. Dia bisa menghadapinya ya. Kalau saya tuh lebih ke sedih sih, sedih kayak saya pernah mengurung diri, kayak berpikir kenapa harus saya yang mengalami. Saya juga pengen ngerasain rasa kasih sayang. Ibu saya emang mendidik saya seperti anak disiplin ya, tapi saya pengen gitu loh ngerasain rasa kasih sayang seorang ibu gimana. Saya juga capek, saya lelah sekali selama bertahun-tahun. SMA puncaknya sih, saya sangat capek menghadapi ibu saya yang mempunyai sikap temperamen. Saya nggak tahu harus bagaimana, dan untungnya ibu saya mempunyai sikap temperamen, tetapi saya mempunyai seorang bapak yang dimana dia selalu kayak nguatin saya. Saya juga pernah ngeluh ke bapak saya, kenapa ibu kayak gitu. Ibu mempunyai sikap temperamen, setiap marah-marah itu amarahnya selalu meledak-ledak. Bapak saya hanya menjawab, kamu sabar aja. Semua orang pasti punya sabar yang terbatas ya Pak ya. Pasti ada aja rasa lelah ya Pak ya. Saya capek banget harus kayak gimana saya menghadapi sikap ibu saya yang temperamen. Itu aja sih. Oke, mungkin Okta ada lagi yang ingin Okta sampaikan? Sejujurnya masih ada sih Pak ya. Apakah saya boleh melanjutkan cerita saya teman-teman? Boleh. Jadi suatu hari, beda harian ya teman-teman ya. Saya mau buat tugas SMA, dimana tugasnya itu membuat video eksperimen. Dimana saya membuatnya itu sama teman saya dijemput sama teman saya menunggu jemputan dari teman saya. Posisinya ini pagi-pagi,
sekitar jam 6 pagi. Nah, ibu saya udah ke pasar kan pagi-pagi. Saya udah prepare mau berangkat, tinggal nunggu temen. Sebelum saya berangkat, saya nyapu dulu. Nyapu, mempersiapkan, kalau di agama saya mempersiapkan sesajen ya Pak ya. Mempersiapkan sesajen di pagi hari untuk disembahkan pada Tuhan saya. Saya sudah melakukan itu. Saya pakai sepatu, saya duduk nunggu teman saya. Berapa menit kemudian ibu saya datang bertanya kepada saya, "Kamu mau kemana?" Saya jawab, "Saya mau buat tugas. Saya membuat tugas untuk akhir semester, tugas eksperimen." Tugasnya itu dibuat di salah satu ya bisa disebut taman kota ya, Taman Kota Lumintang. Nanti saya dijemput oleh teman saya. Di situ nada ibu saya, setelah saya menjawab kayak gitu, ibu saya bilang kayak gini, "Benar kamu akan membuat tugas?" "Benar." "Benar kamu membuat tugas?" "Ah, bohong." Kayak gitu. Dari respon itu, saya tentunya kayak merasa, kenapa saya nggak dipercayain sih? Saya bilang kayak gini, mungkin saya salah juga ya, nada saya nyolot, tapi ibu saya ngomong, "Benar kamu buat tugas?" Itu nyolot. Nah, saya sebagai anak ikutan nyolot juga, tapi saya mengakui saya itu salah sih. Kayak saya menjawab seperti ini Pak, teman-teman. Saya menjawab, benar kok saya buat tugas. Kalau nggak percaya tanya teman saya banyak punya tugas UAS, tugasnya tugas video tuh. Di situ saya kesal, saya ke kamar sebentar, saya lupa saya ngambil apa itu, saya turun. Nah, posisinya pas saya turun, saya nunggu teman. Saya punya mikrofon suara, biar suara videonya besar kan. Itu tuh bukan punya saya ya Pak ya, itu saya minjem. Posisinya juga saya ada HP saya di samping saya. Nah, saya duduk nunggu teman. Nah, tiba-tiba ibu saya datang, entah apa lagi yang ditanya saya lupa. Tiba-tiba dia menyiram saya dengan air beras. Dan saya sangat kesal ya, karena HP dan mikrofon yang bukan punya saya itu basah. Saya juga salah, saya mendorong sedikit ibu saya karena saya kesal. Kayak saya nyolot, kayak kenapa disiram? Ini mikrofon bukan punya saya minjem. Saya minjem itu. Nah, udah kayak gitu, saya nangis, meronta-ronta, kayak capek banget, sumpah kayak gitu Pak. Kayak kenapa harus disiram gitu loh Pak. Nah, setelah kejadian itu, teman saya datang melihat kejadian itu. Posisinya teman saya kayak merasa kebingungan, oh kenapa saya nangis kayak gitu. Nah, singkat cerita juga bapak saya memberitahu saya kayak, kamu jangan melawan, kayak mending kamu diem aja, seperti itu sih. Dan saya juga punya cerita ya, dimana ini lain hari juga, dimana posisinya saya lagi membantu ibu saya juga. Saya minta tolong kepada adik saya untuk mengambilkan sesuatu, dimana saya minta tolongnya dengan baik-baik. Posisinya adik saya lupa sedang ngapain. Nah, mungkin didengar ya sama ibu saya, posisinya ibu saya lagi di dapur masak. Saya minta tolongnya baik-baik, tapi ibu saya tuh kayak datang, kayak mendengarnya mungkin
ini kamu nyuruh kok kenyat sekali, mungkin kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba ibu saya posisinya lagi masak di dapur, mungkin ngulek cabe ya. Nah, di situ saya didatangi oleh ibu saya, muka saya di lauk apa sih, tangannya dia itu muka saya yang bekas sambel. Bayangkan itu tuh sangat pedas luar biasa. Nah, di situ saya nangis. Saya nggak tahu harus melawan atau gimana, tapi yang saya bisa lakukan hanyalah menangis dan bersabar. Itu aja sih Pak, cerita yang bisa saya ceritakan lagi. Oke ya Okta, kamu sudah menyampaikan permasalahan kamu dan teman-teman semua sudah mendengarkan, termasuk Bapak juga. Jadi di sini Bapak sangat mengerti dan sangat paham sekali begitu apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi karena permasalahan Okta adalah permasalahan yang permasalahan keluarganya yang membuat Okta itu kayak merasa sedih gitu. Kemudian apakah dengan teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan pendapat kepada Okta? Saya Pak, Oke, silakan. apakah yang Okta lakukan pada saat melihat ibunya emosi, saat ibunya emosi secara meledak-ledak, apa yang kamu lakukan? Saya menjawab ya, saya hanya bisa sabar, saya nggak bisa ngelawan, dan jika dia marah-marah meledak-meledak, saya akan lari ke kamar dan saya akan menangis. Dengan menangis, saya bisa meluapkan rasa amarah saya juga. Saya menangis, bahkan bisa seharian saya nangis untuk meluapkan apa perasaan saya pada saat ibu saya marah. Lalu, apakah kamu pernah mencari tahu alasan sebenarnya kenapa ibu kamu memiliki sikap yang temperamental? Sebenarnya pernah, bisa dibilang pernah sih ya. Nah, mungkin sedikit saya juga pernah mendengar cerita kenapa ibu saya mengalami sikap temperamental. Dulu di masa kecilnya, ibu saya itu anak broken home. Dimana istilahnya zaman sekarang anak broken home itu kan anak yang tidak diurus, anak yang ditelantarkan. Mungkin dari sana, dulu pada zaman dulu itu ibu saya mengalami itu ya. Ibu saya mengalami kurang kasih sayang dari orang tuanya, apalagi kasih sayang dari ibunya. Mungkin dari sana ibu saya masih punya traumatik dan dibawa hingga saat ini, hingga dia mempunyai anak. Makanya dia mempunyai sikap temperamental. Itu sih. Oke. Jadi penyebab terbentuknya sikap temperamental oleh Ibu Okta itu karena faktor trauma masa lalu, seperti itu. Iya, benar sekali. Lalu apakah Okta pernah mencoba untuk berbicara kepada ibu? Untuk berbicara pernah sih, cuma pada saat dia nggak marah ya, kayak nanya kenapa sih ibu selalu marah-marahnya meledak-ledak. Nah, dia bilang kayak nggak tahu, ibu juga nggak ngerti gimana, kayak ibu nggak tahu juga kenapa ibu bisa marahnya meledak-meledak. Tapi dari yang saya dengar, kalau ibu saya broken home, nah saya menyimpulkan kalau ibu saya tuh mempunyai sikap temperamen ya karena dia kurang kasih sayang. Oke. Baik, kalau begitu kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk bisa Okta lakukan supaya ia bisa menerima sifat ibunya yang temperamental?
Mungkin ada saran atau apa gitu, silakan. Saya, Pak. Menurut saya, solusinya adalah dengan cara menumbuhkan empati terhadap kondisi emosional sang ibu, seperti melihat masalah dari sudut pandangnya dan memahami latar belakang emosi ibunya, bukan hanya sikap kasarnya. Oke, mungkin ada lagi. Kalau menurut saya, membangun komunikasi yang asertif. Misalnya, jika suasana sudah tenang, Okta bisa menyampaikan perasaannya secara jujur, namun tetap sopan dan tidak menyakiti hati ibunya. Oke, ini ada lagi. Saya, Pak, mungkin Okta bisa menuliskan satu hal kecil yang dapat disyukuri dari ibunya, terus membuat afirmasi positif supaya Okta dapat menerima hal-hal yang tidak bisa diubah sementara. Seperti itu, Pak. Ya, itu tadi solusi yang diberikan oleh teman-teman kepada Okta. Mungkin yang pertama dari dia yaitu dengan menumbuhkan sikap empati terhadap Ibu Okta. Yang kedua dari Bung Wila yaitu membangun komunikasi yang baik. Misalnya jika suasana sudah tenang, Okta bisa menyampaikan perasaan secara jujur. Namun tetap sopan dan tidak menyakiti hati ibunya Okta, seperti itu. Kemudian dari Rista juga, dia bilang tadi membuat afirmasi positif, seperti itu, supaya Okta dapat menerima hal-hal yang tidak bisa diubah sementara, seperti itu. Dan apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, yang mau ngasih saran kepada Okta? Saya, Pak. Baik, menurut saya Okta selalu menjadi pribadi yang baik walaupun Okta sering menghadapi ibu yang temperamen seperti itu dan selalu bersabar menghadapi ibu yang memiliki sifat temperamen. Mungkin di balik sifat ibu Okta yang temperamen ada hal lain yang membuat dia seperti itu, dan juga Okta selalu menjadi diri sendiri dan selalu bersabar dalam menghadapi ibu yang bersifat temperamen. Gitu sih, Pak. Oke, ya mungkin dari Andini bilang menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Kemudian selalu sabar karena di balik semua itu pasti ada alasan tertentu Ibu Okta seperti itu. Maksudnya pasti ada alasan kenapa Ibu Okta memiliki sikap temperamen, seperti itu. Lalu kepada Okta, apakah saran yang diberikan oleh teman-teman tadi sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nantinya? Iya, Pak. Memang saran-saran dari teman-teman tentunya saya belum pernah mencobanya. Tetapi mungkin saran-saran itu akan saya coba di kemudian hari. Oke, lalu dari beberapa solusi yang sudah Bapak sebutkan tadi, mana yang kira-kira segera Okta lakukan agar Okta tidak merasa bingung menghadapi sikap Ibu Okta? Baik, mungkin saran yang saya akan coba pertama itu yaitu sarannya Andini, di mana sarannya Andini itu kita harus memiliki rasa sabar yang begitu luar biasa. Mungkin saya akan mencoba itu. Saya harus menghadapi ibu saya dengan sikap yang sabar, penuh kesabaran yang sangat luar biasa. Kemudian baru saya akan melaksanakan saran-saran atau mencoba saran-saran dari teman-teman selanjutnya. Oke, baiklah kalau begitu keputusan yang Okta ambil, Bapak dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Okta bisa terselesaikan. Ya, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya, Pak ya,
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah membantu memberikan saran dan membantu juga mencarikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baik, jadi tadi kita sudah bahas permasalahan Okta yang dimana masalah temperamental ibunya membuat ia bingung dan merasa lelah menghadapinya. Dan tadi sudah kita temukan penyebab, yaitu trauma masa lalu yang menyebabkan sang ibu memiliki sikap yang keras sehingga berdampak ke Okta. Dan Okta sudah bisa mengambil keputusan dan harus dilakukan dari beberapa saran dari teman-teman ya. Oke, dan kalau menurut Bapak, trauma masa lalu itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita di masa sekarang seperti itu. Kita tidak pernah tahu hal apa yang sudah seseorang lewati di masa lalu. Kita tidak boleh menghakimi dan menyalahkan kondisi orang tersebut. Namun sekarang tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Jangan sampai emosi itu istilahnya kayak berlarut-larut begitu. Kita bisa melakukan pengembangan sikap sabar melalui strategi pengembangan diri seperti teknik pernapasan, berpikir positif, dan menemukan empati terhadap kondisi trauma seseorang. Oke, jadi baik, Bapak rasa pertemuan konseling kelompok pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi Bapak ingin tahu bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti kegiatan ini. Ayo, mulai dari siapa? Saya, Pak. Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, misalnya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, Pak. Wah, bagus sekali itu dia. Mungkin bagaimana dengan teman-teman yang lain? Iya Bapak, saya setuju dengan dia. Dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang ingin saya katakan untuk menyelesaikan masalah. Wah, bagus sekali itu. Kalau begitu, kegiatan konseling kelompok kita selesaikan sampai di sini ya. Sebelum kita selesaikan, penting sekali untuk kita menutupnya dengan doa. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi baik adik-adik, Bapak mengucapkan terima kasih banyak dan Bapak memohon maaf apabila terdapat kata yang Bapak keluarkan membuat adik-adik tidak senang. Dan akhir kata Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak. Kita izin pamit ya, Ya, Pak. silakan hari. Oke, hati-hati ya. Izin pamit Pak ya. Hati-hati. Pak, izin pamit, Pak, ya. Ya. Izin pamit, Pak. Hati-hati. Sekian video dari kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye.